hold you in my arms, close to my heart. I'll keep you safe from harm. Advocate protects against more parasites than any other treatment, so you don't have to worry about dealing with fleas, lungworm, heartworm, or any of the most important intestinal worms. Advocate, so everyone can rest easy. Rest easy with me. Meet Chloe. Aw, she's such a happy kitty. Wanna know why? She's wearing a Seresto collar. And unlike other types of flea and tick protection, one Seresto collar gives her 8 continuous months of protection from biting fleas and ticks. Can we show them how it works, Chloe? Such a good kitty. You see those 2 active ingredients right there and there?
That flea and tick fighting combo slowly and continuously releases in low concentrations from within the collar. And, thanks to your cat's skin and coat, spreads from head to toes, even the tail. Some call it magic. We call it science. Either way, it works and 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 works for 8 months. With Seresto on your cat, it will help you say farewell to fleas and ta-ta to ticks. And that's good, because if a tick is repelled, it can't bite and transmit deadly diseases. With Seresto, it's just one collar for 8 months of flea and tick protection. And that is why Chloe is so happy.
Cek 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terdengar suara saya? Dengar nggak? Boleh di-unmute. Dengar. Mas. Kalau Jauh sih dari Jogja. tahu ya. Mas, kalau yang pembicaranya jangan bicara dulu, tahan dulu, kita ketahuan ya. Oke, baik, kalau terdengar terima kasih semuanya. Ini langsung dari Jogja ya, dari hotel saya, makanya rada-rada hitam-hitam sedikit. Nah, ini udah better nih. Oke, ya kembali lagi ke podcast ke-36 Dr. Be The Face Show ya pada malam ini. Setelah minggu lalu kita punya narasumbernya Dr. Rio, dan sekarang ternyata kita punya narasumbernya Rio lagi ya, Mas Rio lagi. Jadi pada malam hari ini dua orang ganteng ya, yang satu ganteng, yang satu tampan akan menemani peserta semua. Ada yang Dr. Ewan, ada yang umum juga, para Polres ya, untuk mengikuti acara podcast ke-36 ini dengan judul British Shorthair A to Z ya. Jadi pada malam ini kita akan bahas semua tentang koceng ya, kucing ini ya, kucing sultan satu ini ya dari wilayah Eropa yang British Britain. Kemudian juga podcast ke-36 ini ya seperti biasa kolaborasi antara Dr. Be The Face Show juga dengan Samuel Catry. Nah, yang ini nih logonya nih. Oke ya. Ini Catry-nya ada di Malang, kalau nggak salah dia membreedingkan British dan juga Scottish Shorthair. Dan malam hari ini juga seperti biasa podcast kita disponsori oleh MKVet, PT Mulia Karya Vetotama, Friend of Pets and Pets. Kemudian juga ada dari Elanco Animal Health Indonesia, kemudian juga dari All New Iskan dan Sistar Petlot dari PT Sistar Indonesia, dan juga didukung oleh Malang Animal Clinic ya. Ini owner juga ada hari ini di sini, dan juga kemudian dari Green Power Veterinary Clinic BSD Tangsel, dan juga Arin Sport Center Sumedang yang pada malam ini telah menyiapkan door prize ya, door prize untuk kita semua, nggak semuanya sih, karena cuma ada sekitar 3-4 pieces, dan juga nanti buat narasumbernya ya. Oke, ini saya sambil admin-admin masih ada yang bergabung, dan juga kita sapa ya yang ada di YouTube. Halo, selamat malam, boleh komen juga, dan jangan lupa untuk mention kita di Instagram ya @dr.be_show. Kemudian juga di sini narasumbernya @rio_rc RC ya, kemudian Samuel Catry beserta IG-nya para sponsor dan supporter kita. Kemudian jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Dr. Be The Face Show ya, supaya makin banyak subscribernya, supaya makin tersebar ilmunya ini. Dan kita rekam pada malam hari ini acara podcastnya. Nanti buat teman-teman semua kalau mau rewind informasinya ataupun juga mau membagikan informasi tentang podcast 36 ini, bisa langsung share aja linknya di YouTube channel Dr. Be The Face Show. Baik, ya saya kayaknya ngomong terus capek juga. Saya coba panggilkan dulu ini. Oke. Narasumbernya Mas Rio Chandra SEMM. Selamat malam Mas Rio, Assalamualaikum. Halo, selamat malam Mas Dr. Binol. Selamat malam semuanya. Bentar, siapin dulu nih. Ini lagi ramai banget. Dari Malang ya? Iya, Malang Mas. Malang melintang. Apa kabar di Malang? Alhamdulillah, baik semuanya. Udah mulai nggak hujan terus Mas. Hujan terus, oke. Tapi ini kayaknya saya background-nya kalau saya lihat agak-agak familiar ya. Gimana? Halo Mas. Ya, halo cek. Ya, suara saya? Halo? Iya, udah. Oke, ini lokasinya familiar sekali nih kayaknya nih. Halo? Terdengar suara saya? Putus-putus nggak sih? Putus ya? Agak putus-putus. Kalau teman-teman peserta yang lain gimana? Suara saya putus? Nah, udah jelas. Oke, udah jelas ya. Oke, berarti ini sekarang lokasinya suara Dogby kadang putus-putus. Oh iya, kayaknya sinyal hotelnya rada-rada sih. Lalu di daerah atas nih kali orang kayaknya. Ini aman ya, masih aman ya? Aman. Oke, ini berarti sekarang lokasinya lagi di MAC, betul? Di Baraka.
Eh, Lagi di Kayaknya. coffee shop. Iya. Saya terdengar suara ketawa-ketawa cekikan itu. Kedengaran ya? Itu ada di depan orangnya. Oke, Mas, mau tanya dong, ini kan akan Iya. membahas tentang British Shorthair. Nah, sebenarnya si kucing Sultan ini, hype-nya tuh lagi gimana sih sekarang ini? Intro dulu. Hype-nya ya. Jadi untuk British Shorthair sendiri ya, sebenarnya tuh udah mulai terkenal itu di tahun 2015 atau 2016 ya di Indonesia sebenarnya. Cuman memang lagi hype-hype-nya itu di 2 tahun belakangan ini gitu Mas. Karena mungkin sekarang banyak kayak celeb cat yang dari ras British Shorthair, terus banyak juga artis-artis ataupun kayak apa ya selebgram yang sekarang pelihara kucing gitu, dan terutama banyaknya itu British Shorthair. Apalagi kalau kita sering lihat ya di Instagram dan sebagainya, itu pasti yang sering muncul biasa dan dicap sebagai kucing sultan gitu ya sekarang. Ya. Oke, nah kalau misalnya boleh tahu harga yang paling mahal tuh berapa sekarang? Paling mahal itu tergantung sih Mas. Jadi misalkan untuk di Indonesia sendiri untuk anakan itu kalau berpedigree biasanya di angka 20-an ke atas sampai 50 jutaan itu juga ada. Tapi kalau indukan itu yang harganya sampai 200 juta atau lebih itu ada juga gitu. Wow, Kalau kita impor dari luar. Dan ini sama Jadi tergantung punya banyak bloodline-nya. Lumayan. Jadi itu tergantung bloodline dari quality genetik dari indukannya biasanya. Nah, kalau Samuel Untuk Cat harganya. punya sekitar 8 indukan, itu berarti hampir 2M guys. Wow. Waduh. Wow. Enggak gitu. Banyak bener duitnya nih. Berarti ini si dokter yang ada di sana tuh kayaknya harus pepet terus ya. Jangan sampai lepas. Oke. Ups. Oke, Tes sudah siap untuk memberikan materinya? Siap? Siap. Ya, sebelum kita beralih ke materi, saya akan tampilkan dulu CV dari Mas Rio Chandra SNM.
Oke ya, Mas Rio Chandra SEMM ya beranjak berjalan dari Batam, kemudian akhirnya nyangsran ke Malang ya. Dengan pengalamannya nih ngalah-ngalahin Dr. B juga nih ya, aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa waktu masih di Universitas Brawijaya, dan kemudian lanjut ke Universitas Ciputra di S2-nya ya, dan kemudian juga achievement-nya pernah menjadi juara 1 marketing plan competition ya. Wah, ini keren banget nih, makanya nggak heran kalau beliau ini sekarang megang Summer Catering dan udah melejit banget bisnis MM-an ini ya, bisnis sultan ini ya. Luar biasa. Dan jangan lupa ya untuk segera follow akun Instagramnya @rio_lc. Langsung saja di-mention biar ramai. Oke, dokter kan kebiasaan dokter nih, oke nih baru kali ini ya materinya yang dokter ya. Terima kasih Mas Rio Chandra SMM. Silakan membawakan materinya. Cek. Suara saya jelas ya, Dok ya? Ya, terdengar. Dengar. Bentar saya buka dulu filenya. Lihat. Mas? Terlihat, Mas? Sudah. Oke, silakan. Man. Udah. Sudah terlihat? Udah, Dok. Udah dimulai langsung ya? Ya, boleh silakan langsung. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Kenalin lagi aku tadi Rio, owner dari Summer Catering. Sebelumnya thank you banget buat Dr. Binol yang udah ngundang ke Dr. B The Vet Show kali ini. Dan jujur nih sedikit deg-degan ya, karena biasanya kan yang diundang dokter ya katanya, dokter hewan gitu. Tapi suatu kebanggaan bisa hadir di sini dan bisa sharing dengan teman-teman semua tentang yang katanya kucing sultan, British Shorthair dari A sampai Z, nanti akan kita bahas semuanya. Oke, langsung aja Dok, next. Oke, sebelum kita mulai, aku mau sedikit ceritain tentang histori si British Shorthair ini sendiri. Jadi British Shorthair atau BSH ini pada mulanya dibawa oleh bangsa Romawi ke Inggris. Saat itu mereka menginvasi Inggris dan akhirnya kucing British Shorthair ini berkembang biak dengan kucing lokal yang ada di Inggris pada waktu itu selama berabad-abad. Dan awalnya si BSH ini digunakan sebagai kucing pemburu. Jadi basically dia sebagai kucing pemburu untuk menjaga pertanian yang ada di sana, khususnya untuk memburu tikus dan hama lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, British Shorthair ini terus berkembang. Di tahun 1800-an pada waktu itu, warga lokal di sana sudah mulai aware dengan keberadaan si British Shorthair ini. Dan semakin dikenal di tahun 1871 akhirnya si BSH ini untuk pertama kalinya mengikuti kontes kucing ya di sana di Crystal Palace London. Itu untuk pertama kalinya BSH muncul pada show kucing pada waktu itu. Karena semakin banyak yang suka, akhirnya di tahun 1889 melalui Governing Council of the Cat Fancy atau GCCF, ini adalah salah satu organisasi kucing yang ada di Inggris. Jadi di tahun inilah BSH ditetapkan sebagai kucing ras. Jadi di tahun 1889. Nah, tahun 1907 para penggemar ini ngebentuk British Cat Club. Dan seiring berjalannya waktu memasuki Perang Dunia II ya waktu itu, sayangnya populasi si BSH ini semakin menurun akibat Perang Dunia II. Akhirnya pada waktu itu ilmuwan maupun breeder yang ada di Inggris berusaha untuk menjaga keturunan dari si BSH ini dan disilangkan dengan Persia pada waktu itu. Dari sinilah dia muncul warna-warna lain macam-macam ya, kayak ada golden, ada silver. Itu dari hasil perkawinan si BSH dengan Persian. Dan di sini juga muncul jenis ras British Longhair gitu. Jadi selain British Shorthair kita juga punya British Longhair sebenarnya.
Cuma itu mungkin masih agak jarang ya di Indonesia. Oke, next. Nah, untuk penampilan dan karakteristiknya sendiri, sebenarnya biasa ini pasti kalau ditanya biasa itu, ini biasa nggak sih kucingnya, ini biasa nggak sih? Sering kali kita di grup Facebook ya, terutama kalau para breeder yang awam sama biasa akan tanya itu gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa khas yang dipunyain sama biasa. Tentunya dia rambutnya pendek ya. Tapi rambutnya ini dia lebih padat dan garing gitu. Jadi crisp gitu. Jadi ketika teman-teman megang coatnya, megang rambutnya, itu bakal terasa kayak megang karpet permadani Turki gitu. Jadi emang sensasinya tuh beda banget gitu. Jadi padat dan dia tuh cenderung ke garing gitu, bukan yang lembut. Nah, untuk coat populernya sendiri, biasa pasti dikenal biasanya dengan warna blue-nya atau warna abu-abu. Terus dia juga punya dada yang lebar, kakinya dia cenderung pendek, punya palu yang rounded ya, membulat. Terus ekornya itu nggak terlalu panjang dan ujungnya itu lebih tumpul gitu, tidak runcing. Nah, untuk kepalanya sendiri itu relatif besar dan bulat, bisa teman-teman lihat yang ada di slide. Moncongnya juga pendek, pipinya lebar, terus matanya itu bulat dan terbuka lebar gitu. Untuk telinganya sendiri dia sebenarnya cenderung lebih kecil atau lebih pendek dan berjarak. Jadi antara dua telinganya itu punya cukup jarak yang agak jauh. Nah, untuk beratnya sendiri biasanya kalau betina itu di kisaran 3 sampai 5 kg, untuk jantan itu 4 sampai 7 gram. Tapi ada juga sih yang lebih, misalkan sampai 10 kilo yang jantan tuh ada juga. Nah, untuk karakternya sendiri dia tuh sebenarnya lebih kalem ya, lebih kalem tapi tetap suka main gitu. Kalau diajak main dia suka, atau dia main-main sendiri itu suka, cuman nggak terlalu yang hyperaktif banget enggak. Dan dia mandiri ya kayak kucing pada umumnya. Terus dia ini pembersih gitu, dia rajin banget bersih-bersih badannya dan jarang ngeong. Jadi kayak cenderung diem sih kalau biasa atau Scottish itu di rumah biasanya kayak paling mau kawin doang gitu baru berisik. Jadi kalau biasa sehari-hari tuh dia jarang banget dia ngeong. Dan yang jadi salah satu ciri khas lagi adalah dia agak susah digendong. Ini mungkin nggak semua ya, tapi kebanyakan yang kita temukan adalah biasanya memang jadi dia lebih misalkan duduk di samping ownernya daripada dia harus duduk di pangkuannya. Kayak nyaman ketika kita gendong dan kita uyul-uyul gitu, dia kurang suka gitu. Pasti dia minta turun biasanya kayak gitu. Oke, next. Nah, biasanya orang-orang yang masih awam dengan bertemu dengan Scottish gitu. Walaupun sebenarnya mereka punya kedekatan genetika, yang membedakan dari British dan Scottish ini sebenarnya ada di coat-nya. Nanti ketika teman-teman pegang punya British dan Scottish, itu bisa dirasain kalau si ini dia lebih padat, lebih garing gitu. Kalau si Scottish ini cenderung dia lebih agak jarang bulunya dan agak jarang dan dia cenderung lembut gitu. Kalau yang ada di gambar itu sebelah kiri ada British Shorthair, terus yang di tengah itu ada Scottish Straight, dan yang di kanan itu ada Scottish Fold. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nemu British dan Scottish dengan warna yang sama, misalkan blue, mungkin nanti agak sedikit bingung, tapi nanti kita bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi. Next, dok. Nah, ini mungkin sekilas yang bisa kita lihat perbedaan dari si British dan Scottish ya. Kalau dilihat dari ukuran kepalanya, si British ini cenderung lebih besar, lebih bulat, dan biasanya cheek-nya itu lebih berisi gitu. Jadi biasanya pipinya tuh lemaknya itu bisa sampai turun. Sedangkan si Scottish ini bentuk kepalanya cenderung lebih kecil daripada si British Shorthair. Terus untuk telinganya mungkin yang akan kita bingungkan itu British sama Scottish Straight ya. Karena telinganya sama-sama tegak, tapi sekali lagi kalau British itu biasanya jarak antara kedua kupingnya itu agak lebih jauh ketimbang si Scottish Straight. Jadi Scottish Straight itu lebih tegak dan jaraknya itu lebih dekat gitu. Untuk badannya sendiri secara keseluruhan sebenarnya hampir sama, cuman biasanya biasa ini akan lebih besar, lebih berisi dibandingkan dengan Scottish gitu.
Dan tadi sih yang paling membedakan si footnya ketika dipegang. Itu feel-nya bakal beda. Oke, next. Nah, karena biasa ini pernah dikawinkan ya dengan Persian pada pasca Perang Dunia II, Dennis yang disayangkan adalah dia punya 2 penyakit bawaan. Yang pertama ada polycystic kidney disease atau PKD. Jadi ini adalah sebuah kelainan bawaan pada ginjal kucing yang membentuk kista di ginjalnya dan cenderung semakin lama itu semakin banyak dan bisa mengakibatkan gagal ginjal. Jadi perlu owner ataupun breeder harus aware banget sama pemberian air minumnya untuk kucing terutama yang jantan ya, karena dia memang punya penyakit bawaan PKD ini. Dan yang kedua adalah feline hypertrophic cardiomyopathy atau HCM ya. Jadi HCM ini adalah kondisi bawaan di mana dinding otot jantung terutama di ventrikel yang sebelah kiri itu membesar. Jadi dia menurunkan efisiensi dari kinerja jantung untuk mengalirkan darah ke bagian tubuh yang lain dan itu bisa menyebabkan kematian juga. Jadi memang BSA ini perlu diperhatikan juga berat badannya agar tidak terlalu obesitas karena dia punya HCM ini tadi. Next. Oke, ini kenapa BSA booming di Indonesia? Nah, sebenarnya yang udah saya bilang tadi, sebenarnya BSA ini kan udah lama ya, salah satu kucing ras tertua di Inggris, cuman memang baru terkenalnya itu sekitar 2-3 tahun belakangan tapi untuk kucing biasa yang masuk ke Indonesia sendiri sebenarnya tahun 2015 itu udah mulai banyak breeder senior yang sudah nge-breeding British Shorthair. Nah, yang pertama masih banyak sih emang masyarakat yang belum aware dengan ras British Shorthair. Kadang-kadang tuh bingung sama ini British Shorthair. Misalkan ada foto ternyata itu busok ya, misalnya busok dari ras Madura gitu. Ini biasa atau bukan ya? Atau misalkan ada kucing Persia yang warnanya abu-abu terus dikira biasa juga. Jadi memang masih lumayan cukup awam untuk orang kita tentang BSA. Dan yang kedua, banyak celeb cat ya. Saya bilang celeb cat yang berjenis British Shorthair. Contoh kalau itu ada Maple Cat dari Amerika ya, kalau nggak salah ada Hoshiko, terus ada Prince Aaron. Terus kalau di Indonesia mungkin teman-teman tahu ada John Gendut, itu salah satu cattery di Bandung. Dia punya followers sampai 1,3 juta followers di TikTok. Teman-teman bisa cek. Jadi emang sering timeline dari Instagram maupun TikTok itu sering teracuni oleh ras British Shorthair ini. Terus yang ketiga, biasanya ini sering muncul sebagai model produk kucing gitu, dan bahkan film ya, salah satunya di Alice in Wonderland. Kalau teman perhatiin itu kucing yang jadi ikon di sana adalah British Shorthair. Dan yang keempat, nah ini sih yang mungkin menurut saya, observasi saya adalah yang faktor yang paling ngebuat BSA tuh booming di 2 tahun belakangan ini karena dia digemari banyak selebritas gitu. Dan sangat terkenal kayak Wida, terus ada Gita Bina sama Raffi Ahmad, Baim Wong, Luki Hakim atau Raditya Dika dan sebagainya. Mereka sekarang fokus untuk hobi memelihara kucing itu, dan itu kan di share di YouTube dan sebagainya. Akhirnya orang-orang semakin aware dengan keberadaan si BSA ini. Dan terakhir memang dicap sebagai kucing sultan ya. Jadi mungkin kesannya adalah meningkatkan status sosial. Tapi sebenarnya gini sih teman-teman, kalau untuk kucing ras sendiri itu kan yang berpedigree ya, mau dia British Shorthair, Scottish atau Bengal atau Persian dan sebagainya, harganya tuh sebenarnya untuk biaya adopsinya itu kurang lebih sama gitu. Ada di angka 20, 30, bahkan 40. Persian juga ada yang 100 juta gitu. Jadi mungkin karena banyak orang yang lebih aware-nya Persian, apa ya, yang mohon maaf kayak misalkan ada yang mix atau apa, jadi orang tuh melihat kayak oh Persian tuh biasanya paling 1 juta udah dapat, padahal itu enggak Persian murni gitu. Kalau Persian yang berpedigree pun, yang Persian yang murni harganya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, biasa di Indonesia sendiri, tadi yang udah pernah sempat saya mention adalah biaya adopsi untuk anakannya itu berkisar di 25 sampai 50 juta, itu tergantung dari cateringnya juga sih, dan biasanya itu dipengaruhi oleh bloodline ataupun genetic quality dari parents-nya. Terus yang kedua, ini yang saya lihat ya selama dari tahun
2020 akhir kemarin sampai tahun 2021 ini, warna yang paling populer sekarang itu ada di bicolor, calico, cinnamon, sama coklat. Jadi bicolor tuh bisa blue sama white, blue sama cream, terus calico ada apa sih kayak kita bilang belang telon ya, 3 warna gitu. Itu udah mulai tertarik karena biasanya yang diketahui cuman biasa tuh warnanya blue gitu. Biasanya tuh cuman blue, padahal banyak banget warna biasa. Yang ketiga, nah fakta menarik lainnya adalah ketika pandemi kemarin di bulan Maret dan Desember, untuk tingkat permintaan untuk adopsi British Shorthair ini ataupun kucing ras lainnya mungkin ya, itu sangat meningkat gitu. Mungkin karena teman-teman bosen di rumah, terus gak ada kerjaan, kayak sama sih kayak tanaman gitu kan, meningkat di saat pandemi kemarin gitu. Jadi permintaannya terus meningkat. Yang terakhir, jumlah catering biasa pun terus meningkat, dan bahkan tadi yang saya sebutin ada Nagita sama Raffi Ahmad itu sampai bikin catering biasa. Jadi Rans Catering namanya kalau nggak salah. Itu dia join di salah satu organisasi di Indonesia. Next. Nah, lalu gimana sih cara kita untuk menghandling si biasa, terus kasih perawatannya, dan bisa jadi profesional catering untuk biasa, khususnya buat teman-teman yang memang nanti mau breeding ras kucing ini gitu. Jadi pertama tentunya kita harus terregistrasi dulu di organisasi yang resmi, ada TIKA, WCF, CFA, ICA maupun yang lainnya. Yang kedua, barang stoknya harus diperhatikan, pemilihan barang stoknya. Terus kita kalau tidak bisa handling sendiri, sebaiknya punya tim manajemen untuk membantu operasionalnya. Dan yang keempat, harus memenuhi cat room standar yang baik. Next. Ketiga adalah menjaga hygiene dan sanitation-nya, terus grooming-nya juga harus benar, general check-up-nya harus secara berkala dan rutin, lalu ada breeding program, jadi harus breeding programnya harus terencana, kira-kira di tahun 2021 ini kita mau breeding ras warna apa sih yang mau dikembangkan. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Next, Dok. Lalu ada nutrisi, tentunya kita harus ngasih nutrisi terbaik buat biasa. Lalu ada cat show, kita bisa ikut-ikut cat show mau lokal, nasional maupun internasional. Terus seharusnya atau sebaiknya ya harus punya sosial media sih untuk catering. Dan terakhir adalah selektif dalam memilih calon adopternya. Oke, next. Nah, ini sedikit profil dari Samuel Catering. Jadi kita 2017 kita di Malang sekarang, bisa teman-teman cek juga di Instagram atau TikTok kita ada di @samuelcatering. Dan sekarang kalau Samuel Catering ini fokus mengembangkan warna blue, golden, silver, bicolor, dan tricolor. Untuk bloodline yang kita ambil saat ini masih dari Rusia, Aussie, China, dan England ya, dari Inggris. Dan sekarang kita punya 14 indukan, ada 4 pejantan dan 10 betina. Next. Nah, ini adalah anak-anak di rumah, ada Jarwo, Bejo, Utomopin, itu adalah 4 pejantan tangguhnya Samoir yang jaga di rumah. Terus ada betinanya, ada Ginuk. Next. Ini ada Nira, terus ada member Blackpink juga di situ, ada Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose, lengkap berempat. Next. Ada Kimi, Chang'e, Ping, dan Dawon yang nama-nama dari China. Jadi 3 kucing ini dari China. Next. Nah, untuk tips yang pertama tadi adalah join organisasi yang mana gitu. Kita pengen, kan organisasi ada beberapa, ada banyak. Tapi yang cukup populer di Indonesia itu setahu saya ada 4 ini. Ada TIKA, WCF, ICA, TOFIT, dan CFA. Nah, sebenarnya ini kan bisa diklik lagi dong. Oke. Nah, jadi kalau TIKA ini adalah The International Cat Association, ini dari Amerika ya, kalau WCF ini dari Rusia, World Cat Federation, terus ada ICA, Indonesia sendiri, Indonesian Cat Association, dan CFA, atau Cat Fanciers Association. Nah, pertanyaannya biasanya teman-teman yang ingin memulai menjadi breeder biasa akan bertanya, enaknya join di organisasi mana ya? Jadi kalau boleh saya jawab, basically semuanya sama, semuanya bagus,
semuanya punya persyaratannya masing-masing dan diakui secara internasional gitu ya. Tapi mungkin yang membedakan adalah ada beberapa regulasi. Contoh misalkan di CFA. CFA ini ketika ada kucing British Shorthair yang warna blue solid, dia bisa diakui ketika dari di pedigree-nya selama 5 generasi itu tidak ada warna lilac misalkan. Nah, itu baru bisa dia diakui sebagai BSA dari CFA. Lalu contoh lagi, misalkan di CFA warna golden dengan silver itu terakhir saya tahu sih masih belum diakui. Cuman kemarin ada rumor warna golden dan silver itu udah mulai diakui oleh CFA. Terus kalau misalkan lagi di WCF, golden dan silver itu tidak diakui gitu. Jadi perkawinan antara kucing golden dengan silver itu nggak diakui sama WCF setahu saya. Dan kalau di Tika misalkan masih boleh tapi disarankan tidak. Jadi tetap diakui tapi disarankan untuk. Jadi memang perbedaannya hanya di beberapa persyaratan tentang warna bulu dan ketentuan show misalnya, mereka punya peraturan dan scoring masing-masing dari setiap organisasi. Jadi kalau intinya sih semuanya sama-sama bagus dan teman-teman bisa join nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu, mau nge-breed BSA yang seperti apa. Next. Oke, terus untuk tips memilih parent stock-nya. Jadi biasanya kebanyakan dari teman-teman breeder itu bisa import ataupun cari dari cattery lokal yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi mungkin ini bisa saya tekankan kalau nggak selamanya kucing yang dari import itu selalu bagus dan kucing lokal itu kurang bagus gitu. Karena biasanya calon adopter tuh selalu nanya, ini fansnya impor atau enggak ya? Jadi yang ada di mindset masyarakat Indonesia saat ini adalah masih kucing impor itu lebih bagus dari kucing lokal gitu. Padahal enggak. Jadi tergantung pertama dari bloodline-nya. Karena kita harus benar-benar memilih bloodline dari breeder atau cattery dengan reputasi yang baik. Jadi kita bisa sharing mungkin dengan senior-senior breeder yang ada, kita bisa join di grup BSA yang ada di Facebook contohnya, dan kita bisa tracking report mereka, kira-kira breeder atau cattery yang akan kita beli ini kucingnya apakah punya reputasi yang baik atau dia punya rekam jejak yang buruk dan sebagainya. Itu sebaiknya kita observasi dan survei dulu. Yang kedua tentunya harus memastikan kesehatan dari kucing. Jadi kalau misalkan dari impor, ini pengalaman saya, kita akan melakukan tes terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kucing ini terbebas dari penyakit bawaannya tadi, namanya HCM, KD, terus VLP, VIP, dan sebagainya. Dan memang kalau sebelum impor memang adalah ada salah satu syarat ataupun dokumen yang harus dipenuhi adalah health certificate dari kucingnya. Jadi harus dipastikan kucing yang akan dibeli atau indukan yang akan dibeli itu terbebas dari penyakit-penyakit itu. Lalu yang ketiga adalah blood type. Nah, blood type ini, golongan darah ini sangat bisa dibilang krusial sih untuk di British Shorthair, karena di beberapa kasus, di kebanyakan kasus bahkan sering terjadi neonatal isoerythrolysis ataupun feeding kitten syndrome ya. Dan di biasa ini sering terjadi kasus-kasus itu gitu. Jadi memang harus dipastikan bahwa golongan darah indukannya nanti akan sama dengan anakannya. Jadi kayak golongan darah A yang dominan dengan B, kita harus tahu pejantan mana yang akan kita kawinkan, golongan darahnya apa, indukannya golongan darah apa, agar anaknya nanti tidak terjadi tadi feeding kitten syndrome. Dan yang keempat, pedigree-nya. Jadi kita pelajaran pedigree-nya karena di beberapa case kayak kita bisa nggak sengaja menemukan, misalkan kita import nih satu indukan jantan dan satu indukan betina. Ternyata walaupun itu dari cattery yang berbeda, ternyata mereka punya keturunan yang dekat gitu. Jadi itu sebaiknya dihindari untuk tadi menghindari inbreeding atau perkawinan sedarah ya, walaupun tidak terlalu jauh, tapi sebaiknya itu dipelajarin dulu sebelum milih indukan. Jadi biar kita tahu ketika datang nanti kita nggak salah dalam breeding mereka gitu. Next. Nah, kalau di Samoyed Cattery sendiri kita punya tim untuk menjalankan operasional kita sehari-hari. Yang pertama itu ada manajer operasional dan marketingnya ya. Jadi ini dia ngebantu semuanya untuk memastikan SOP dari operasional Samoyed ini berjalan dengan baik dan merancang strategi marketing. Dalam hal ini kayak sosial media kita, TikTok, Instagram, Facebook. Dan untuk
Yang kedua ada sosial media dan marketing staffnya. Jadi ada yang ngebantu untuk membuat konten-konten kreatif, terus nanti bisa di upload di TikTok ataupun Instagram. Jadi kita punya 2 tim ini, dan yang terakhir ada cat keeper ya tentunya yang ngejaga semua kucing-kucing dan memastikan kebutuhan sehari-harinya itu terpenuhi. Next. Oke, untuk cat keeper-nya sendiri, job desk-nya yang pertama adalah, jadi di Samuel ada 2 orang cat keeper, background-nya dari Fakultas Kedokteran Hewan di Brawijaya. Jadi mereka yang membantu saya dalam menjalankan operasional sehari-hari. Ini dari melakukan pengecekan terhadap kucing ya. Jadi ketika mereka datang itu disisir, dicek semuanya, mata, telinga, kebersihannya, untuk mastiin dia nggak ada parasit dan sebagainya. Dan kedua, dia harus buat report setiap hari untuk report kondisi kucingnya masing-masing. Jadi tadi mereka itu dibagi, kalau tadi ada 14, 7 itu 7 kucing itu dibagi ke cat keeper A, 7 kucing lainnya dibagi ke cat keeper B. Jadi mereka harus buat report di hari itu kondisi kucingnya seperti apa sih. Kita ada buat list itu, jadi komunikasinya di situ. Dan yang ketiga, cleaning ya tentunya, untuk membersihkan semua area cat room kita, mulai dari kandang, mainan, tempat makan dan minum, litter box, air purifier, humidifier, dan semua yang berhubungan dengan si para kucing di rumah. Yang keempat ada pemberian nutrisi, jadi memberikan makanan dan minuman, terus vitamin mungkin jika dibutuhkan ya, jika dibutuhkan, melakukan grooming, dan memastikan pemberian treatment yang tepat, semisal ada kucing yang sakit atau kena jamur, misalkan kena parasit, jadi harus benar-benar di treatment sesuai dengan kebutuhannya. Next. Nah, untuk cat room di Summer Cat sendiri, kita itu punya 3 area. Yang pertama adalah ruang indukan hamil dan menyusui. Terus yang kedua ada ruang indukan dan area bermain untuk junior ataupun kitten yang sudah bisa aktif bermain gitu ya. Dan terakhir ada ruang isolasinya atau ruang karantina. Jadi ini biasanya buat kucing-kucing yang baru kita import ataupun ada kucing yang sakit dan dia bisa dirawat jalan di rumah. Nah, tipsnya adalah yang pertama, sebaiknya memiliki sirkulasi yang berbeda di tiap ruangan ini. Dan kalau bisa yang ruang isolasi itu atau ruang karantina itu jaraknya agak jauh ya dari ruangan yang tadi indukan hamil ataupun ruang area bermainnya mereka. Yang kedua, memastikan suhu ruangan. Biasa ini idealnya di suhu 21 sampai 24 derajat Celcius. Nah, karena kebetulan saya di Malang dan Malang ini cukup dingin dan sekarang makin dingin ya, jadi alhamdulillah ini aman. Tapi tetap harus menggunakan AC ya untuk menjaga udaranya agar kering gitu. Dan ketiga, tingkat kelembapannya harus dijaga di sekitar 40 sampai 60%. Yang keempat, menggunakan AC tadi, air purifier dan dehumidifier tadi untuk menyerap kelembapan yang ada di tiap ruangan. Yang kelima, pencahayaan sinar matahari yang cukup. Jadi sebaiknya cat room yang dibangun itu cukup terkena sinar matahari yang banyak. Next. Nah ini jadi sebenarnya kita baru mulai ngebangun cat room yang baru karena sebelumnya kita ada di rumah. Jadi nyampur sama saya, tidur di rumah bareng di ruang tamu sebagainya. Akhirnya kita tahun ini insya Allah mau bangun cat room ini di sebelah rumah. Next. Nah untuk SOP kebersihan di cat room sendiri ya. Jadi siapapun yang masuk ke dalam cat room Samoir itu wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke area cat room-nya. Nah untuk cat keeper yang bekerja di sana, biasanya pastinya mereka akan menyapu, mengepel. Biasanya kita pakai Baiklin ataupun TH4 setiap harinya. Lalu membersihkan kandang dengan cairan disinfektan tadi bisa TH4 itu setiap hari. Terus membersihkan air purifier atau dehumidifier atau alat-alat yang berhubungan sama kucing-kucing setiap dua kali seminggu, ataupun kalau misalnya kotor ya memang harus dibersihkan. Terus membersihkan litter box itu setiap hari, maksudnya setiap saat, bahkan kalau misalkan ada yang baru pup sebaiknya langsung diangkat atau langsung dibuang gitu. Dan kita biasanya mengganti pasir di litter box itu 3 sampai 4 hari sekali. Jadi kita nggak ngisi banyak-banyak di
litter boxnya. Kita isi sedikit, nggak terlalu penuh gitu, dan nanti seminggu sekali biasanya kita buang untuk sisa-sisanya untuk menghindari sisa-sisa pasir yang mungkin membawa parasit di dalam litter box itu. Next. Dan untuk grooming, nah ini cukup perlu diperhatikan juga untuk BSA. Saya pernah diskusi dengan beberapa breeder senior yang ada di Eropa. Mereka bilang sih bahkan karena mungkin di sana udaranya dingin ya, iklimnya dingin, terus udaranya kering. Mereka bahkan bisa ngemandiin kucing-kucingnya itu 5-6 bulan sekali. Atau bahkan ada yang bilang kayak ntar aja kalau udah mau show baru dimandiin. Karena memang tadi BSA ini pembersih banget, dia suka bersih-bersih diri. Dan kalau di sana mungkin udah kering, jadi nggak usah terlalu sering untuk mandiin ya. Mungkin kayak Persia atau yang long hair lainnya kan cukup harus sering untuk mandiin. Dan kalau di Samurai sendiri sih biasanya kita mandi itu ya 1 bulan atau 3 bulan sekali. Tapi kalau misalkan kotor dan ditemukan parasit atau apapun itu bisa langsung kita grooming. Untuk kucing yang berjamur atau berkutu itu dibandingkan biasanya 3 hari sekali. Biasanya kita pakai sebazol lah. Terus menggunakan shampoo berkualitas, biasanya kita pakai beberapa merek ini. Lalu di sisi rambutnya dicek semuanya, dan tentunya menggunakan air hangat ya, dan langsung dikeringkan dengan wet blower. Tips juga mungkin buat biasa jangan, saya sih belajar dari beberapa breeder senior juga pengalaman, sebaiknya BSA ini jangan dikasih komisioner gitu. Karena memang tadi kan identik dari BSA itu kan punya coat atau rambut yang bilangnya crispy gitu, yang garing. Jadi jangan sampai dia bulunya jadi lembut. Kayak Persian kan lembut ya. Itu akan mengurangi scoring saat dia show. Next. Oh. Nah ini biasanya yang kita gunakan buat grooming anak-anak di rumah. Next. Nah, tips selanjutnya adalah rutin dalam medical check up. Jadi kalau di Malang kita bekerja sama dengan MAC, Malang Animal Clinic. Biasanya dokter-dokter MAC yang sangat luar biasa ini visit rutin setiap 3 bulan sekali ke catering kami. Lalu kita rutin dalam 6 bulan sekali itu cek hematologi darah dan X-ray untuk mastiin kondisi kucingnya seperti apa, kesehatan kucing seperti apa. Dan seperti biasa, seperti kucing lainnya juga, obat cacing bisa diberikan 1-3 bulan sekali, lalu anti parasitnya bisa 1 bulan sekali, dan vaksin rutin sesuai dengan kebutuhannya. Next. Nah, untuk breeding program sendiri, tadi baiknya Catri itu harus membuat breeding programnya, misalkan dalam 1 tahun ke depan kita mau mating siapa aja sih, kita mau prediksi warna-warna apa aja yang keluar kayak gitu. Jadi pertama tentunya tadi memastikan golongan darah si pejantan dengan betinanya itu tidak menyebabkan breeding kitten syndrome tadi. Kalau di Samurai sendiri kebetulan kita semua bergolongan darah B, jadi pejantannya itu B dan betinanya B, jadi aman. Lalu memastikan tadi tidak carrier penyakit-penyakit bawaan yang sudah disebutin, menghindari inbreeding ya, perkawinan saudara. Lalu bisa juga teman-teman catat atau tracking tanggal perkawinannya sampai HPL-nya gitu. Jadi ketika dia birahi awal lalu dikawinkan tanggal berapa dan kira-kira HPL-nya itu kapan gitu. Jadi biar teman-teman punya persiapan ketika indukannya ini akan melahirkan. Lalu sebisa mungkin mengawasi saat proses pengawinan terjadi. Dan selanjutnya, kalau di Samurai sendiri minimal betina itu kita kawinkan di usia 1 tahun. Semakin lebih matang, misalkan 1,5 tahun tuh semakin baik sih. Jantan juga 1,5 tahun. Dan setiap pejantan yang ada itu dikawinkan dengan 3-4 betina dalam rentang waktu yang berbeda. Dan untuk betinanya sendiri, kita mengawinkan maksimal itu 2 kali dalam setahun, kalau bisa bahkan di 1 tahun sekali untuk menjaga kesehatan ataupun kesejahteraan dari si indukan-indukan itu. Next. Untuk nutrisi kucing kita pakai
3 jenis ya, ada dry foodnya. Itu biasanya kita pakai Royal Canin, Happy Cat, atau ada Natural and Delicious juga. Itu kita sediakan full 24 jam. Jadi kalau habis ya diisi ulang, habis diisi ulang. Terus untuk wet food, untuk cemilannya mereka, ataupun misalkan mau memberi vitamin, dicampur dengan wet foodnya, bisa kita pakai Royal Canin. Terus untuk raw food ya, karena memang ya kucing pada dasarnya adalah carnivore obligate, jadi sebaiknya memang ngasih raw food, terutama beef, yang mengandung protein yang baik gitu. Dan sehari biasanya kita ngasih 2 kali, itu sekitar 50 sampai 150 gram tergantung kucingnya. Gitu. Dan yang terakhir vitamin pun kita nggak ada vitamin rutin, kecuali mungkin Imbus Kids yang biasa kita pakai. Misalkan dia mau flu, itu biasanya kita kasih rutin 5 hari. Dalam 5 hari kita kasih 0,5 mili kayak gitu, sesuai dosisnya. Jadi nggak ada vitamin rutin sih kalau di Samoyed yang harus dikasih. Next. Nah, ini tadi contoh-contoh yang ada di rumah yang biasa kita kasih. Next. Nah, untuk cat show, jadi sebaiknya teman-teman yang nanti memang ingin membuat catering British Shorthair ataupun catering kucing apapun, sebaiknya sering ikut cat show, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional, karena ini jadi ajang buat silaturahmi dengan sesama breeder ataupun cat lovers ya. Terutama kita yang masih baru, misalkan kita bisa ketemu dengan senior-senior breeder yang ada waktu show di sana. Kita bisa sharing, bisa belajar banyak dari mereka. Dan yang terakhir tentunya kalau kucing teman-teman banyak menangin show, pasti akan meningkatkan reputasi dari catering teman-teman. Dan secara nggak langsung diakui bahwa catering teman-teman itu punya bloodline atau genetik yang bagus. Next. Next itu. Nah, selanjutnya juga sebaiknya punya sosial media ya. Jadi kalau kita sih ada di Facebook. Jadi Facebook ini kita gunakan lebih untuk bersilaturahmi atau mencari calon adopter, itu di sana kita gabung dengan beberapa grup British Shorthair yang ada di Indonesia maupun di luar. Lalu Instagram biasanya untuk meningkatkan branding kita melalui profiling kucing-kucing kita tampilkan di sana semua dengan foto yang bagus, yang menarik, yang ngasih story yang menyentuh gitu. Nah, kalau di TikTok biasanya kita fokus untuk membuat konten-konten yang lebih menghibur gitu. Karena memang kan sekarang sudah mulai beralih ke TikTok ya. Jadi sebaiknya teman-teman juga punya sosial media untuk cateringnya. Next. Nah, ini sosial media kita. Next. Nah, oke. Mungkin yang terakhir ya. Jadi untuk adopter di Summer Catering sendiri, sebenarnya kita bagi jadi 2 sebenarnya. Untuk pertama tujuannya adalah untuk breeding. Kalau dia ingin mengadopsi anakan dari Samoyed dan ingin untuk keperluan breeding, kita wajibkan mereka untuk menjadi catering. Jadi harus terregistrasi dulu dengan organisasi yang tadi yang sudah disebutkan. Terus kita ngelakuin interview, kita tanya-tanya seputar kesehariannya, pekerjaannya dan sebagainya. Lalu calon adopter ini juga wajib melampirkan foto maupun video dari kondisi rumah mereka ataupun cat room yang akan ditempati oleh si kucing-kucing Samoyed gitu. Jadi memastikan nanti welfare mereka ketika nanti rehome, ketika pindah rumah akan ditreat seperti apa gitu di sana. Lalu kalau untuk pet kita wajibkan untuk steril dan nanti kita akan membuatkan surat perjanjian gitu. Ketika usianya sudah cukup matang untuk disteril, maka nanti adopter yang mau adopsi untuk pet harus melakukan sterilisasi tadi. Terus kita sama melakukan interview dan melampirkan nanti foto-foto. Dan biasanya kucing itu diadopsi di usia 3,5 sampai 4 bulan ketika kebutuhan vaksinnya sudah terpenuhi ya dengan baik. Nah, untuk fasilitasnya sendiri tentunya kita akan ngasih pedigree kucing 5 generasi. Kita tergabung di Tika Indonesia, lalu vaksin 3F4 ataupun rabies kalau dibutuhkan untuk rabiesnya, obat cacing, antiparasit dan sebagainya. Lalu ada medical check juga, jadi ada hematologi darah dan X-ray yang akan kita lampirkan nanti, dan ada surat keterangan sehat juga dari klinik dari Malang Animal Clinic. Lalu ada free juga kalau mau diantar di daerah Malang Raya dan sebagainya. Konsultasi juga bisa 24 jam. Jadi buat adopter Samoyed biasanya yang memang
bingung atau ada pertanyaan, ada emergency dan sebagainya, insya Allah Samuel tuh siap 24 jam untuk membantu adopter-adopternya. Gitu. Next. Dah. Oke, thank you. Mungkin nanti lebih diskusinya aja kali ya, Dok. Thank you. Oke, luar biasa nih pemaparannya dari Mas Rio Chandra ya. Jadi ini mungkin karena ada juga pesertanya yang catering juga gitu ya. Jadi bisa melihat bahwa ternyata si Samuel Catering ini bisa menjadi standar yang baik gitu ya untuk sebagai breeder juga catering karena yang diperhatikan juga nggak cuma welfare aja, tapi bahkan sampai masalah kesehatannya juga dari vaksinasi, deworming, kemudian multivitamin itu lengkap kap ya. Jadi servisnya emang plus. Mungkin juga buat pet owners yang mau mikir-mikir nanti kayaknya gua perlu British Shorthair deh, langsung aja ya cari di Samuel Catering. Nah sebelum kita masuk sesi diskusi, ini banyak banget yang nanya nih Mas Rio. Kita kasih kesempatan break dulu ya, boleh minum-minum dulu, minum air putih aja tapi ya jangan yang lain. Oke, untuk sambil kita menunggu sekitar 2 menit sambil melihat break berikut. Oke, balik lagi di podcast ke-36 Datu Benefit Show ya, berkolaborasi bersama Samuel Catering di Malang dan juga disponsori oleh PT MK Vet ya, mulai karya Vet Atama, Final Pets and Pets, kemudian juga ada Island Animal Health Indonesia, All New Scan dan Sistar Pet World dari PT Sistar Indonesia dan juga didukung oleh Malang Animal Clinic, kemudian juga Green Paw Veterinary Clinic BSD Tangerang Selatan, dan juga dari Arens Pet Center Sumedang. Nah, saya sebelum masuk ke sesi diskusi Q&A ya, saya akan pegang dulu co-host saya, Mas Dr. Putra. Boleh di-unmute? Halo. Dr. Putra. Nah, cek 1 2. Dr. Putra. Halo.
Putra sudah ready? Dok Putra sudah ready? Dok Put? Oh, kok nggak respon nih? Sebentar ya. Dr. Putra kalau sudah bisa bergabung, saya akan coba klik. Sambil menunggu silakan teman-teman yang mau bertanya langsung taruh pertanyaannya di chat box ya. Dan yang di YouTube silakan. Dr. Putra sudah bisa bergabung? Dr. Put. Halo, tek 1 2. Ya, Dr. Putra atau Mas Rio nih? Oke, kalau misalnya nggak bisa, kami ada teknis, saya panggilkan dulu Mas Rio. Ya, Oke, sudah bisa bergabung kembali Mas Rio ya? ya dok. Sudah. Dok Putra? Ya. Oh, mic-nya error. Jadi gimana nih? Atau bisa dilepas saja gimana? Oke, mungkin sambil nunggu Dok Putra kalau sudah bisa bersuara bisa langsung bergabung ya. Ini yang nanya banyak banget soalnya. Laris Mas Rio ya, semoga yang dicantol. Ada yang adopsi ya. Oke, ini pertanyaan pertama mungkin saya coba lihat dulu. Dari Dokter Meta. Wah, ini yang barusan ngasih saya kopi ginseng nih. Makasih Dok Meta. Biasanya kucing periksa apa aja ke dokter hewan? Apakah periksa sehat rutin? Apakah bisa dijelaskan mohon info lengkapnya? Wah, selalu. Kesehatan rutin. Ya, pokoknya pemeriksaan lengkap rutin. Sebenarnya udah ada ya? Iya. Langsung jawab nih dok ya? Boleh saya. Oke. Jadi tadi sih mungkin udah coba saya jelaskan. Kalau di Samuel sendiri biasanya kita ada check up general check up rutin itu setiap 6 bulan sekali. Kita cek hematologi darahnya. Dari hasil hematologi itu ketika memang dibutuhkan untuk X-ray, kita lakukan X-ray, ataupun ada data-data dari hematologi darah itu yang kurang cukup puas, kita bisa melakukan lagi kimia darah gitu. Jadi kalau general check up-nya sih biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kucing yang sakit, baru langsung kita bawa klinik. Tapi kalau general check up, biasanya fokus di 3 hal itu sih dok. Oke ya, jadi makanya penting banget nih kalau misalnya catering bisa bekerja sama dengan dokter hewan praktek ya, supaya lebih detail dan lebih lengkap. Mungkin juga bisa ada portingnya juga ya. Karena Oke, Dok Putra bisa bergabung sudah? Masih tidak bisa juga. Kurangin gajinya nih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada dari, wah, suhu saya nih, Pak Dokter Slamet. Salam kenal Mas Rio, kriteria apa saja yang membedakan British Shorthair Pet Quality, Breed Quality, dan Show Quality, dan bagaimana cara membedakan pada pedigree BSH? Sorry dok, bagaimana? Kriteria apa saja yang membedakan British Shorthair Pet Quality, Breed Quality, dan Show Quality? Oke. Kalau pengalaman dari Samuel sendiri, pertama untuk show class sendiri ya, untuk show class sendiri itu sebenarnya kita bisa identifikasi dari si kitten mulai umur 4 bulan dan kita basicnya berangkat dari organisasi yang kita join gitu. Misalkan saya, Samuel itu ada di TIKA, jadi misalkan TIKA, CFA, ICA, ataupun WCF itu punya standar dari kriteria atau scoring dari si BSH-nya itu gitu. Jadi nanti kita bisa mengacu pada pedoman yang ada di masing-masing organisasi. Karena biasanya setiap organisasi itu punya standarnya masing-masing. Dan dari umur 4 bulan biasanya kita cek dan kita hitung skornya kira-kira ini bisa nggak sih jadi kucing untuk show class gitu. Dan kalau untuk pet, biasanya kita akan melakukan interview mendalam
terhadap breeder ataupun apa kan di dalam pedigree kucingnya itu kan terlampir biasanya 5 generasi ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari pendahulu-pendahulunya atau nenek moyangnya bahkan, dan itu dari catry mana, dari breeder mana, itu kita bisa cari dan kita bisa melakukan observasi apakah riwayat kucing ini seperti apa, dia bisa menghasilkan anak yang banyak atau tidak, biasanya anak yang dilahirkan itu membawa penyakit bawaan atau tidak, itu bisa kita lakukan di sana. Akhirnya kita bisa menentukan, oh ini bisa buat breeding class gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga 2 kriteria ini bisa ada di satu kucing gitu. Udah bodinya bagus, anatominya bagus, rambutnya bagus dan sebagainya, dan dia juga bisa menjadi indukan yang baik nanti di masa depan. Untuk pet tentunya ya itu balik ke regulasi. Maksudnya dari keinginan adopter biasanya dia pengen, sebenarnya ini udah masuk show class ya, tapi dia pengen masuk pet class aja ya, itu udah kebijakan dari si adopternya sih, dia mau jadiin kucing seperti apa gitu. Oke, terus kalau misalnya pada pedigree biasa ini membedakannya apakah dengan sertifikasi atau apa? Membedakan apanya nih dok? Pedigree. Halo? Apa? Halo ya? Ya, cara membedakan pedigree pada biasa. Membedakan antar organisasinya atau Antara apa? Kalau misalnya organisasi gimana? ya sebenarnya kalau untuk pedigree itu kan yang mengeluarkan kan masing-masing organisasi. Di situ sebenarnya ada informasi cukup jelas sih, maksudnya sama gitu. Jadi kayak formatnya pun sama untuk silsilah keturunan si kucing ini tuh dari siapa aja, biasanya sampai 5 generasi ya. Dan kita bisa nge-tracking dulu warna-warna yang dibawa oleh pendahulunya itu apa aja sih. Misalkan saya punya golden nih, golden pun kalau di WCF ya, kalau di WCF itu dia punya kode-kode sendiri. Misalkan golden itu disimbolkan dengan NY, ada NY 12, ada NY 25, NY 11 dan sebagainya gitu. Sementara di Tika biasanya itu langsung aja gitu, kayak jadi golden black shaded misalnya kayak gitu. Jadi dia nggak mengklasifikasikan lagi secara rinci gitu. Nah jadi dari situ kita bisa nge-tracking silsilah dari si kucing itu sampai ke 5 generasi. Jadi, tapi basically dari setiap organisasi itu formatnya hampir sama sih dok. Cuma tadi biasanya pemberian warna code-nya itu yang ada yang lebih rinci, ada yang secara umum gitu. Oke, mungkin kapan-kapan kita bisa berkolaborasi juga ya sama 4 organisasi ini ya, kayaknya kece juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dokter Putra sudah bisa bergabung? Oke, sudah bisa dok. Nah, siap. Sip. Nggak gabut jadi malam ini. Ya, lanjut ke pertanyaan Fitri yang mulai dari dok. Iya. Mungkin ini ada sedikit ya dari pertanyaannya Dokter Slamet tadi. Mungkin maksudnya itu kalau misalkan di sertifikat pedigree-nya itu ada tulisannya nggak untuk pet quality, breed quality, atau show gitu. Mungkin kayak gitu sih maksudnya Dok Binor. Kalau di situ nggak ada sih Mas. Sepengalaman saya selama ini itu nggak ada. Jadi biasanya informasi itu kita dapat dari si breedernya langsung. Okay. Tapi secara sertifikat itu tidak tercantum ini apakah pet class atau breed class atau show class kayak gitu, nggak tercantum. Oke, sip. Baik, berikutnya ini kita lanjutkan ke pertanyaan dari Fitri Wulandari. Pertanyaannya, ini kan tadi disebutkan dengan kemiripan dengan beberapa ras ya. Ini pertanyaannya, apakah British Shorthair ini ada kekerabatan dengan Russian Blue atau enggak? Kekerabatan ya? Kalau yang pernah saya baca dari sejarahnya, memang sempat ketika tadi Perang Dunia Kedua itu berlangsung, kan populasi si biasa ini banyak turun. Memang pada saat itu ilmuwan sama breeder di sana mengawinkannya tadi dengan Persian, terus ada Russian Blue juga termasuk di situ. Cuman kalau misalkan kita mau ngelihat lagi secara badannya atau secara anatomi tubuhnya, Russian Blue dan British itu cukup signifikan perbedaannya gitu. Karena biasanya kan si Russian Blue itu lebih kurus, maksudnya badannya lebih langsing, nggak seberisi si British Shorthair, dan dia bisa lebih panjang atau memanjang gitu ya. Jadi
memang mirip, apalagi kalau warnanya abu-abu ya. Biasanya Russian blue kan identik dengan abu-abu juga kayak gitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tentang harganya, tapi kayaknya tadi udah dijawab ya tentang harganya itu ya. Berikutnya dari Alin Wahyu Andayani. Ini pertanyaannya, untuk jenis pakan pilihannya untuk BSA ini apa ya? Karena kalau bisa ini sih minta bocoran merek ya, karena untuk BSA sendiri kibelnya kadang-kadang terlalu besar walaupun untuk ukuran kitten gitu. Jadi owner itu kayak kasihan kalau mau ngasih itu, dan akhirnya milih pakan lain yang ukurannya sesuai tapi bukan untuk rasnya dia gitu, mungkin untuk yang Persia atau yang lain gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau pada dasarnya sebaiknya sih pakannya full raw food, Dok. Jadi kayak BSA ini kalau kita belajar dari breeder-breeder luar, mereka ini kebanyakan ngasihnya sih full raw food, dan dry food itu hanya kadang-kadang aja gitu. Tapi mengingat untuk menjamin kehigienisan dari daging sapi yang ada di Indonesia itu kan kita cukup agak sulit ya untuk trackingnya gimana. Makanya biasa ditemukan beberapa kasus kucingnya mencret atau diare gitu. Jadi kalau di Samuel sendiri sih kita semuanya di mix. Jadi kita nyediain dry food tuh full 24 jam. Kita pakai beberapa brand, ada Royal Canin yang British Shorthair. Memang ya sih kibelnya agak gede. Jadi terutama untuk kucing-kucing biasa yang warna golden atau silver kadang-kadang agak kesulitan. Tapi so far masih aman sih. Terus ada Happy Cat juga. Kita pakai Happy Cat, dan ada Natural and Delicious. Jadi kita pakai yang low grain. Karena pengalaman selama ini, kalau dikasih yang grain free, kadang-kadang ada kucing biasa yang warnanya golden atau silver itu dia alergi gitu. Jadi sebaiknya pakai yang low grain. Terus raw food, raw food tadi udah, dry food, dan wet food tuh buat selingan sih biasanya. Siap. Pertanyaan berikutnya ini dari Dr. Hewan Agung Widi Utama. Pertanyaannya, untuk sertifikasi breed ini ada organisasi yang berwenang di tiap daerah nggak? Atau kayaknya pertanyaannya cocoknya untuk untuk organisasinya ini dia punya cabang di tiap daerah nggak? Kalau setahu saya, Dok, untuk organisasi kucing yang ada di Indonesia ini yang cukup populer itu ada 4 tadi. Ada Tika, ICA, WCF, CFA. Dan kalau Tika, ICA, WCF itu setahu saya udah ada kantor perwakilan atau kantor cabang yang ada di Indonesia gitu. Kalau Tika itu kita ada di Bandung. Ada Kang Sule di situ sebagai presidennya. Tapi kalau CFA ini masih di luar sih, jadi masih di Amerika. Jadi untuk pengurusan sertifikasi dan sebagainya itu masih by email, jadi harus menghubungi pusat. Tapi kalau Tika, ICA, dan WCF itu udah ada di Indonesia. Cuma kalau untuk setiap daerah sih, setahu saya nggak ada ya, jadi hanya di pusat aja gitu. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Adventia Natalia. Ini pertanyaannya, saat breeding bagaimana cara kita menentukan kombinasi genetik warna indukan agar menghasilkan warna coat yang kita harapkan nantinya? Untuk menentukan warna yang kita inginkan ya. Jadi itu balik lagi. Jadi itu balik lagi ke standar dari organisasinya tadi ya masing-masing. Misalkan organisasi ini punya ketentuannya masing-masing, warna apa yang tidak boleh dikawinkan dengan warna apa yang tidak boleh dikawinkan, warna apa yang diperbolehkan. Nah, untuk mempelajari genetik ini sebenarnya mungkin ini akan cukup panjang ya, tapi mungkin bisa di next session ada, mungkin Dr. Binal mau mengadakan sesi genetika khusus ya. Tapi pada dasarnya sih kalau pengalaman saya di BSA, ketika warna solid digabungkan dengan warna solid, itu misalkan dengan blue pasti anakannya akan blue. Tapi kita lihat lagi nih di pedigree-nya, dia carrier warna lilac nggak kira-kira. Nah, itu bisa kita tracking dari si pedigree. Itulah salah satu manfaat
kalau kucingnya punya pedigree. Lalu misalkan bicolor kita punya cream white dikawinkan dengan warna blue solid misalkan. Nanti bisa juga itu muncul warna blue white, terus ada juga kadang blue aja. Jadi itu kalau mau kita bahas genetika mungkin agak panjang ya, tapi secara sederhananya seperti itu gitu. Kalau tricolor biasa dikawinkan sama bicolor. Kalau golden biasanya sama golden, silver sama silver. Kayak gitu, Dok. Oke. Berikutnya ini pertanyaan dari Dokter Meta nih. Untuk pemilihan jenis pakan dan vitamin itu pertimbangannya atas alasan apa saja ya? Kemudian dari Katri ini sendiri yang orang yang menentukan itu siapa gitu? Kalau yang menentukan sih saya sendiri sih. Jadi berangkat juga dari belajar maupun kayak sharing sama breeder-breeder lain yang bagus seperti apa. Karena sebenarnya kalau mau diceritakan kita selama 4 tahun ini pun udah cukup sering buat gonta-ganti gitu. Karena selama perjalanan ini ada kadang kucing yang tidak bisa menerima makanan merek A misalkan. Jadi kita harus mencari yang lain gitu. Tapi untuk pertimbangan sendiri yang jelas untuk asupan dari proteinnya harus tinggi. Lalu kalau bisa memang dia yang cari yang low grain gitu. Jadi memang yang kandungan proteinnya dari hewan itu lebih tinggi. Mengingat kayak biasa kan badannya benar-benar besar, terus tulang-tulangnya juga besar. Dia butuh protein yang tinggi. Tapi perlu digarisbawahi lagi, ada beberapa kucing yang alergik. Jadi kayak di rumah ada kucing biasa golden, itu dia nggak bisa makan sama kayak si kucing biasa blue. Biasanya dia kalau dikasih yang low grain atau yang grain free, bahkan itu bisa kadang-kadang kayak sariawan, ada radang di mulutnya dan sebagainya. Jadi kita harus balik lagi ke kucingnya sih. Tapi yang paling basically adalah si kandungan protein yang tinggi itu. Oke, baik. Berikutnya ini pertanyaan dari Margi. Untuk pemberian raw food berupa beef itu biasanya dapat beefnya itu beli di mana, Dok? Beli di mana, Mas? Apakah di supermarket atau di pasar tradisional atau punya pemasok sendiri? Kalau di Samoir kita punya pemasok sendiri, salah satunya ada di Malang gitu mereka, dan memang terkenal udah cukup hygiene dalam menjaga quality control mereka. Tapi kalau kadang pun kita beli di supermarket, misal di Superindo atau di supermarket manapun yang memang bisa dijamin quality control. Karena kalau misalkan beli di pasar, saya masih belum pernah sih, takut kehigienisannya. Cuman ya selama ini dari vendor maupun supermarket sih. Berikutnya dari Dokter Eko nih pertanyaannya. Tadi kan kita sudah membahas ya tentang dapat raw food-nya itu di mana. Kemudian untuk raw food-nya ini sendiri ada SOP-nya nggak sebelum diberikan supaya maksudnya SOP pemberiannya itu menyiapkannya gimana supaya raw food yang kita berikan ini bebas penyakit, jadi nggak membahayakan kucingnya ini? Kalau di Samoir sendiri, kalau kita beli raw food, pertama kali saat dagingnya itu datang, kita masukkan dulu ke freezer, Mas, selama 2 hari paling enggak, untuk memastikan bahwa bakteri-bakteri yang ada di raw food-nya itu bisa mati ataupun berkurang gitu. Jadi setelah di freezer selama 2 hari baru kita hidangkan dan kita cairkan, tapi tidak direndam dengan air ya. Jadi mungkin dari plastiknya, dan usahakan packaging plastiknya itu kalau bisa yang kedap udara ataupun punya shieldnya gitu. Jadi meminimalisasi agak waktu kita buka freezer misalkan ada mungkin bakteri yang masuk kayak gitu. Dan itu didiamkan sampai dia cair, sampai dia sudah lunak, baru langsung kita kasih ke kucing-kucing. Tapi ada juga catatan bahwa beberapa kucing nggak bisa menerima daging yang full mentah gitu. Kadang perlu ditumis sedikit, tapi nggak pakai minyak ya. Jadi kayak dipanasin sebentar aja setengah matang itu baru ke mereka. Terus ada juga sih kadang kucing yang terlalu matang dia bahkan nggak mau. Jadi mereka sukanya yang lebih mentah gitu. Kalau SOP-nya sih kayak gitu sih.
Baik. Berikutnya ini pertanyaan dari eh, ini saya gabung aja ya karena pertanyaannya berkaitan dari Sylvia Nuriandar dan Anneke. Yang pertama itu dari Sylvia itu pertanyaannya, apakah ini BSH ini bisa dikawinkan dengan jenis kucing apa saja? Kemudian dari Anneke ini, apakah ada pantangan dari BSH ini sendiri untuk nggak boleh kawin dengan ras lain itu? Karena satu dan lain hal, misalkan dia akan membuat keturunannya jadi anatominya jelek atau hal lain gitu. Oke, kalau saya bicara dari perspektif breeder, BSA ini nggak boleh dikawinkan dengan ras lain gitu, karena kita catering yang sudah terregistrasi dengan organisasi, jadi memang kita harus patuh dengan SOP ataupun peraturan yang ada di organisasi kita masing-masing. Jadi kalau di catering yang bersertifikat, biasanya kita nggak akan mungkin untuk mengawinkan BSA ini dengan ras lainnya, kecuali Scottish. Scottish itu masih bisa BSA sama Scottish dikawinkan, anaknya itu masih diakui sebagai Scottish. Tapi kalau untuk ras lain yang jauh gitu, itu nggak dilarang sih, Mas. Jadi harus benar-benar ngejaga pedigree-nya ini dan kemurnian dari rasnya itu. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, mungkin bisa ya, karena sekarang ironisnya adalah di grup-grup Facebook tentang British Shorthair itu banyak yang sudah mulai muncul British Shorthair yang nggak berpedigree, dan mungkin kalau kita lihat secara sekilas itu udah kelihatan dia itu mixed breed gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman yang ada di sini bisa mengantisipasi hal-hal kayak gitu. Jadi harus sebaiknya memang dikawinkan dengan sama BSA ataupun Scottish yang paling dekat. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Lisna Musyarofa, ini kalau misalkan untuk ini pertanyaan penyakit sih, mungkin nanti aja kita tanyakan waktu dengan dokternya ya. Kita skip dulu ya, ini pertanyaan berikutnya dari dokter hewan Leli. Kalau misalkan ini kita silangkan dengan kucing ras lain itu, kira-kira dominannya apakah gen dari BSH ini dominan untuk keluar atau gimana dok? Kayak kalau misalkan kita silangkan Persia dengan domestik kan pasti genetik Persianya habis ya, cuma sisa kayak kucing lokal cuman agak tebal aja gitu. Kalau misalkan BSH ini sendiri gimana? Apakah dia dominan atau gimana? Kalau untuk peran ini kayaknya saya nggak bisa jawab, karena memang itu tadi kita nggak pernah mengawinkan BSA dengan kucing-kucing lainnya kecuali Scottish. Kalau ditanya tentang nanti dominan gimana, saya kurang tahu sih, karena nggak ada pengalaman buat kesana gitu. Karena kita memang di breeding ini, breeder-breeder yang sudah terdapat ini udah diwanti-wanti gitu agar mengawinkan British Shorthair ini sesama dengan British Shorthair ataupun Scottish. Mungkin nanti ada dokter yang bisa membantu. Ya. Ada. Bisa disebut panggil aja. Panggil aja dokter. Oh iya. Banyak ini banyak. Dok Gita bergabung coba. Ayo. Iya, bisa dibantu Pak, gimana? Mana. Pasang kameranya biar tahu semua ujung Nusantara. Luar biasa. Gita. Oke, mau nggak jawab? Apa pertanyaannya? Apa dok? Ini kalau misalkan BSH itu disilangkan, dia genetiknya kelihatan dominan atau akan malah mendem gitu, kayak kalau Persia disilangkan sisanya cuma mendem kayak ya dok? Mendem ya? Mendem ya? Enggak, maksudnya gini. Tergantung sih, maksudnya dilihatnya dari mana gitu. Kalau misalnya dari genetika warna atau color, ya pattern, itu tergantung dari warnanya. Apakah dia yellow atau black, itu dia dominan. Tapi kalau misalnya warna-warna yang fawn, itu dia resesif. Jadi tergantung. Kalau misalnya dari kelainan genetiknya, itu harus dilihat dari yang tadi Mas Rio udah bilang, tracking bloodline-nya seperti apa. Gitu. Oke. Kemudian ini, sebentar ya. Ini
kita pertanyaan lainnya dok. Ini karena masih berkaitan dengan genetik dan penyakit bawaan nih. Kalau misalkan selama ini di BSA ini penyakit yang kayak dia memang sering menjakiti BSA ini apa aja dok? Oke, kalau misalnya dari penyakit, benar yang tadi Mas Rio udah sampaikan, sebenarnya ada 2 yang paling sering, itu, BSH ya, khusus untuk BSH itu di PKD sama di, heart disease-nya. Tapi PKD itu lebih sering, terjadi gitu, baik di jantan maupun di betina. Bahkan di jantan itu karena mereka, masa birahinya panjang misalnya, udah gitu ada betina banyak, itu jadi salah satu faktor pemicu juga mereka jadi malas minum, sibuk mating gitu ya. Jadi sebagai breeder itu kita harus sangat-sangat aware sekali kalau misalnya sudah ada sedikit gejala, segera dibawa ke dokter hewan untuk dicek lebih lanjut. Dan sebaiknya karena jantan-jantan ini jarang sekali menunjukkan gejala, mereka pintar banget untuk ngumpetin rasa sakit hampir sama kayak hewan-hewan eksotik ya, mungkin karena historinya mereka wildcat gitu. Jadi sebaiknya itu diperiksa general check up 6 bulan sekali gitu. Itu lebih baik. Jadi kita bisa ada tindakan preventifnya sebelum itu. Itu dok. Oke, mantap. Ini berarti kayaknya butuh sesi khusus untuk BSA ya. Dok Binol siap ya dok? Gantung Pintar bosnya sekali di sana. bapak-bapak ini. Kayak biasa Oke, aja baik. kan suka ngumpetin rasa sakit. Kayak siapa sih? Siap bisa. Baik, pertanyaan terakhir nih dari dokter hewan Ardi Budi Winarni. Malam Mas Rio, untuk Catherine Mas Rio sendiri, misalkan jika ada kitten yang lahir dengan cacat genetik itu dari Catherine ini sendiri prosedurnya gimana dok? Gimana Mas? Sorry, keseringan nge-host dokter. Oke, jadi kalau pengalaman kita ada salah satu indukan yang ternyata pernah menunjukkan gejala FIP pada waktu itu. Anak-anakan yang lahir itu lahir dengan perut yang membesar ya, sesuai dengan gejala FIP, dan akhirnya kita putuskan untuk disteril untuk indukannya karena itu sudah tidak bisa masuk dalam breeding class. Padahal ini yang perlu hati-hati dari teman-teman ketika ingin membeli atau mengadopsi kucing dari luar. Jadi memang harus breeder-breeder luar tuh harus agak perlu digas gitu ketika memang reputasinya kita belum tahu nih secara reputasi mereka nih baik atau tidak. Karena mereka pasti akan bilang kucingnya sehat, kucingnya pokoknya melahirkan dengan anak-anak yang baik dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya nggak jarang yang kita temukan ketika nyampe di Indonesia dan kita udah mulai mating program, ada beberapa penyakit bawaan yang dibawa gitu. Dan itu yang benar-benar harus kita antisipasi dari awal sebelum memilih indukannya. Dan kalau untuk SOP sendiri, ketika kita udah tahu tadi indukannya ini menghasilkan anak-anakan yang cacat gitu ya, kita akan steril. Dan untuk anakannya, kalau kemarin sih beberapa ada yang udah meninggal dan ada satu yang masih bertahan, tapi kita steril juga akhirnya dan kita jadiin peliharaan aja di rumah gitu. Dan itu nggak akan mungkin kita lepasin ke calon adopter gitu. Karena nanti kasihan adopternya bakal malah ngurus banyak hal tentang penyakit-penyakitnya dan sebagainya. Kayak gitu dok. Oke, berarti memang ada seleksi sendiri juga ya apa yang dilepas. Kalau misalkan begini berarti nggak akan dilepas ya. Baik. Oke, dengan ini kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab kita. Terima kasih kepada Mas Rio, ini jawabannya amat sangat memuaskan nih. Baik, oke, sesi tanya jawab saya akhiri. Saya kembalikan kepada Dr. Binol. Silakan Dr. Binol. Thank you Dr. Putra, co-host yang telah melalui sesi Q&A bersama Mas Rio Chandra SMR. Nah, ini mungkin karena juga banyak yang Catri di sini ya. Sebelum kita akhiri, kita minta closing statement dari Mas Rio. Mungkin boleh sekali juga berpesan kepada seluruh teman-teman Catrier, breeder sorry ya. Mungkin ini sih buat teman-teman breeder maupun cat lovers dan para dokter juga di sini ya. Mungkin kita harus lebih
apa ya, aware lagi dalam memperhatikan welfare kucing nih. Karena dulu saya ngerasa kayak ketika dulu saya kecil adopsi kucing tuh kayak ya udah gitu, saya adopsi ya udah selesai, itu urusan nanti dia mau kondisinya gimana gitu. Tapi kalau sekarang semakin kesini kayaknya orang-orang udah semakin aware tentang kesehatan kucing. Jadi kita kasih nutrisi yang terbaik, terus kita juga menjaga kemurnian ras kucing ini ya. Jadi kalau sebagai breeder, sebaiknya kita harus punya rasa tanggung jawab itu sih untuk terus melestarikan ras kucing-kucing yang ada gitu. Itu sih mungkin, Dok. Oke, siap. Terima kasih banyak. Seperti biasa ya, di Siap. podcastnya Data Beauty Show, semua pertanyaan disapu bersih oleh narasumbernya. Terima kasih. Dan juga Mas Rio nanti mau Thank you. ya akan ada bingkisan menarik dari seluruh sponsor kita nih, MK Vet, Mantap. dan juga kita Petwood kita akan kirimkan karena ya you know lah kalau podcast Data Dapat Beauty nggak dibayar nih, jadi dapat tadi sponsor aja nih. Tapi dapat tenang. drontal ya satu box. Dapat apa? Dapat drontal satu box. Frontal, oke, nanti saya coba tanya nih, Mas Dokter Fatur biasa sih Nggak, bercanda. frontal ya, nanti saya note, saya minta, atau enggak mungkin ada obat-obat Siap. lain yang lagi promo, Provender atau apa, kita akan coba, kita rayu terus. Pakai, kalau Provender pakai? Provider belum sih. Provender, itu. Provender belum. Belum, oke. Nanti saya coba tanya deh sama Mas Dokter Fatur, semoga bisa ya buat ke cateringnya ya. Siap, terima kasih banyak sekali lagi Mas Rio Chandra, SM-nya telah mengisi Ya, thank you, di Dr. The Vino. Face Show ke-36, dan nanti rekamannya kita mau izin untuk di-share di YouTube channel yang The Face Show ya, supaya mungkin bisa mengulang lagi, dan juga teman-teman yang belum bisa bergabung pada malam hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya, berkah buat Mas Rio dan juga bermanfaat buat para pesertanya. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga kepada seluruh sponsor nih, ada MK Vet, Animal Health, All New Scan, Sisa Petwood, dan juga sponsor kita Malang Animal Clinic, Green Paw Veterinary Clinic, dan juga Arins Pet Center ya, di kolaborasi Dr. Beauty Show bersama Samuel Catherine di podcast 36 Dr. Beauty Show. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa, selamat beraktivitas esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Rio, Dokita. Thank you. Thank you. Malam semuanya.
hold you in my arms, close to my heart. I'll keep you safe from harm. Advocate protects against more parasites than any other treatment, so you don't have to worry about dealing with fleas, lungworm, heartworm, or any of the most important intestinal worms. Advocate, so everyone can rest easy. Rest easy with me. Meet Chloe. Aw, she's such a happy